Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Ferdiansyah, NIM 19112789, ingin menjelaskan mengenai final project yang saya buat pada mata kuliah AI ini, Artificial Intelligence. Saya ingin yaitu membuat sistem penunjuk rute jalan menggunakan algoritma DSF. Bab pertama, berisi algoritma. Algoritma ini menjelaskan beberapa referensi yang saya ambil dan saya jadikan acuan dalam membuat aplikasi ini. Yang pertama yaitu jurnal dari Rismayani dan Ardi Mansyah yang berjudul aplikasi berbasis mobile untuk pencarian rute angkutan umum ini. Lalu yang kedua dari Yahviaska Purpa yang menjelaskan mengenai apa itu BFS dan DFS serta Red Black Tree. Lalu yang ketiga dari Frederick SF Stephen mengenai Mobile Robot Navigation dengan menggunakan Deep First Search atau DFS. Lalu yang terakhir dari Pribadi FS dan Mulwinda A, pencarian rute terpendek dengan menggunakan algoritma Deep First Search, Breadth First, dan Hill Climbing. Nah, dari beberapa sumber di atas, saya mempelajari dan mengambil referensi dari algoritma Deep First Search untuk membuat sistem aplikasi penunjuk rute ini. Algoritma Deep First Search merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan untuk melakukan pencarian rute terpendek. Algoritma ini juga akan mencari atau mengunjungi anak dari suatu simpul sebelum simpul tetangganya. Keuntungan untuk menggunakan algoritma ini yaitu yang pertama, DFS hanya membutuhkan memori yang kecil dan karena hanya simpul dalam pad yang disimpan, jadi memori yang dibutuhkan tentunya akan kecil. Lalu yang kedua, DFS akan menemukan sebuah solusi tanpa menguji banyak jangkauan pencarian. Dan nantinya sistem ini bisa dikembangkan dengan mengimplementasikannya dengan gabungan API dari Google Maps untuk pencarian peta dan rute-rutenya. Lalu yang kedua ada pipeline. Pipeline atau cara kerja algoritma ini, algoritma Deep First Search adalah algoritma pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada suatu node dalam setiap level yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking atau penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Pada algoritma DFS ini, pemakaian memori tidak banyak, karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. DFS berhenti ketika salah satu solusi ditemukan. Proses pencarian ini akan dengan cepat mencapai kedalaman ruang pencarian. Jika diketahui bahwa lintasan solusi problem akan panjang, maka pencarian DFS tidak akan memboroskan waktu untuk melakukan pencarian sejumlah besar dalam keadaan dangkal. Pencarian DFS jauh lebih efisien untuk pencarian dengan banyak percabangan, karena tidak perlu harus mengevaluasi semua simpul pada suatu tingkat tertentu pada daftar open. Ruang yang dipakai dalam proses pencarian ini merupakan fungsi linear dari panjang lintasan.
Jika algoritma BFS atau Breadth First Search melakukan perhitungan secara terurut dari urutan pertama sampai dengan terakhir, maka algoritma DFS ini itu kebalikannya, yaitu hanya melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik sebelumnya, sampai pada titik pertama. Seperti ini ilustrasinya. DFS akan langsung ke titik terakhir dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, di sebelah kiri ini titik terakhir adalah angka 7. Setelah angka 7 selesai, maka akan pergi ke angka 5 dan angka 6 dan seterusnya. Pada gambar ini, setiap anak simpul pertama yang bertetangga dengan simpul akan dikunjungi sampai tingkat terdalamnya terlebih dahulu. Lalu seluruh simpul pada subpohon tersebut sebelum simpul lain yang juga bertetangga dengan simpul akar. Untuk contohnya, contoh pendeklarasiannya seperti ini. Prosedur DFS mengunjungi seluruh simpul algoritma pencarian DFS, masukkan, yaitu simpul awal kunjungan, lalu keluaran, simpul yang dikunjungi, ditulis ke layar, atau ya simpul yang akan ditampilkan ke layar. Lalu di sini variabelnya, yaitu integer, dan terakhir algoritmanya. Nah, untuk progres pembuatan aplikasinya sendiri, sesuai dengan aplikasi yang bisa saya buat menggunakan algoritma DSF dan konsep pencarian rute tersebut, di sini saya menggunakan coding Visual Basic untuk pengimplementasiannya karena keterbatasan kemampuan saya dalam membuat UI dan coding. Maka aplikasi hanya akan berjalan seperti berikut. Yang pertama yaitu kita akan menentukan titik yang akan dilalui dan menentukan biaya yang digunakan untuk setiap jalurnya. Misal diasumsikan ada 5 titik yang harus dilalui semuanya, yaitu A, B, C, D, dan E. Semua titik tidak terhubung secara langsung dengan titik-titik lainnya, melainkan hanya melalui jalur tertentu saja. Setiap jalur juga memiliki biaya sendiri-sendiri. Maka jalur yang ditentukan haruslah jalur yang bisa mengelilingi semua titik yang ada. Nah, untuk permisalannya seperti pada gambar ini. Titik awal, titik tujuan, dan biaya. Semua memiliki titik awal sendiri, lalu titik tujuan sendiri, dan biayanya masing-masing. Nah, bisa kita lihat tidak ada yang langsung terhubung satu sama lain di setiap titik-titiknya. Hanya beberapa titik yang terhubung satu sama lain. Jika digambarkan maka akan seperti ini. A terhubung dengan B, lalu B terhubung A, lalu B terhubung dengan C, B terhubung dengan E, B terhubung dengan D, A terhubung dengan E, C terhubung dengan D, C terhubung dengan B, C tidak terhubung dengan A. Nah, berarti tidak terhubung untuk kesemuanya. Untuk penjelasannya, maka saya akan menjelaskan codingannya di sini. Nah, kita menggunakan Visual Basic. Saya menggunakan Visual Basic algoritma DFS. Contoh pencarian melalui semua titik. Diasumsikan ada 5 titik tadi, yaitu A, B, C, D, E. Nah, semua titik tidak terhubung secara langsung dan memiliki jalur-jalurnya sendiri. Setiap jalur juga memiliki biayanya sendiri. Maka jalur yang harus diambil harus mengelilingi semua titik yang ada. Diasumsikan data jalur tersedia adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa kita dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Tapi saya mengikuti yang ada di gambar yang telah saya cantumkan. Ini
Lalu masukkan jenis variabel serta jumlah titiknya. Karena A, B, C, D, E berarti ada 5 titik. Kita masukkan 5 di sini. Nah, setelah itu, langkah pertama yaitu melakukan inisialisasi daftar titik sebanyak jumlah titik dan masukkan masing-masing titik ke dalam daftar. Nah, di sini saya memasukkan variabel integer sebagai new integer lalu memasukkan variabelnya. Karena tadi di sini ada 5, berarti di sini kita masukkan mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kan ada 5 titik itu. Nah, yang kedua, lakukan inisialisasi daftar jalur sesuai dengan data yang tersedia. Nah, di sini kita saya mencantumkan biaya dari setiap jalur yang dilewati. Lalu yang ketiga, menentukan titik awal pencarian jalur. Nah, di sini saya nanti akan masukkan titik awal yang akan saya jadikan titik awal pencarian saat menjalankan aplikasinya nanti. Yang keempat, melakukan perhitungan pencarian jalur melalui semua titik yang ada. DFS, daftar titik, daftar biaya, dan titik awal. Nah, ini akan masuk semuanya dari daftar titik, biaya, dan titik awal. Setelah menemukan jalur, maka akan menghitung biaya yang dipakai untuk melalui jalur tersebut. Seperti ini untuk perhitungannya, jalur I ditambah 1 biaya tambah dengan daftar biaya ini diambil dari sini ya. Nah, pokoknya gitu. Saya agak bingung menjelaskannya karena saya nggak terlalu jago coding sebenarnya. Dan seterusnya akan mencari titik-titik yang yang dapat dilalui dari titik awal tersebut sampai dengan titik ketemunya. Dan juga akan dicari biayanya. Nah, untuk prakteknya sendiri saya coba saja. Nah, di sini. Nah, di sini kan sudah ditampilkan titik awal, titik tujuan, dan biaya. Jumlah titik ada 5, bisa dimodifikasi nanti sesuai dengan kebutuhan. Kita coba menentukan titik awal terlebih dahulu. Titik awal, kita coba titik awal 3. Nah, seperti di gambar ini, titik awal berarti yang ketiga itu C ya berarti ya. Nah, kita coba saja. Nah, di sini titik awal disebutkan C. 3 itu C. Lalu akan memasukkan titik E. Titik E merupakan titik terakhir. Jadi sesuai dengan algoritma DSF yang cari dari titik terakhir. Nah, di sini tertulis jalur tidak valid karena titik C dan titik E tidak memiliki jarak. Titik C dan titik E tidak memiliki jarak karena hanya E ke C saja, sedangkan C ke E tidak ada. Jadi sudah menarik. Lalu selanjutnya titik E dilepas dan tidak masuk tujuan, jadi pindah ke titik D. Titik E dan titik D jalur tidak valid karena titik D dan titik E tidak memiliki jarak. Kita coba cek.
Titik D dan titik E ya sama dengan C dengan E. D ke E juga tidak memiliki. Jadi hanya E ke D. Selanjutnya dilepaskan dan ditambahkan titik B, titik E, dan titik A. Jalur yang terbentuk akan menjadi C, D, B, E, A. Jalur ini masih tidak valid karena titik E dan titik A tidak memiliki jarak. Titik E dan titik A tidak memiliki jarak. Nah, E ke A ini tidak ada, hanya ada A ke E. Titik A dan titik E dilepas. Lalu yang terakhir, masukkan titik A dan titik E. Lalu jalur yang terbentuk akan C, D, B, A, E. C, D, B, A, E. Kita C, D, B, A, E. Nah, semuanya terhubung. Anak panahnya sudah benar semua. C, D, B, A, E. Semua. Untuk biayanya di sini ditemukan 44 biayanya. Karena 44 C, D, B, A, E. K, dan coba hitung CD, C gede, C gede 14, 14, C, D ke B 7, tambah B ke A, ya, A, B ke A 12, A, E ke A, A ke E, A ke E 11, 11. Nah, hasilnya sama ya 44. Sekian untuk presentasi aplikasi Final Project dari saya mengenai aplikasi penunjuk rute dengan algoritma DFS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.